Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Rahmat Fernando, Danis, dan Dani. Baiklah, pada kesempatan ini kami kelompok 6 akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Microsoft OneNote. Kita masuk saja langsung ke slide yang pertama, yaitu pengantar OneNote. Microsoft OneNote adalah aplikasi pencatatan serbaguna yang memungkinkan pengguna untuk menulis, menggambar, menciptakan objek, serta membagikan catatan dengan mudah. Dirancang seperti buku catatan elektronik. OneNote mempermudah pengorganisasian dan pencarian catatan penting. Keunggulan utamanya terletak pada fleksibilitas dalam menempatkan berbagai elemen di mana saja pada halaman catatan, serta kemampuannya dalam mengelola berbagai jenis konten, mulai dari teks hingga gambar, audio, dan video. Next. Berikutnya yaitu definisi Microsoft OneNote yang terdiri dari dua, yaitu yang pertama notebook elektronik. OneNote merupakan versi digital dari buku catatan yang mempermudah penggunaan dalam mencatat ide, pemikiran, pengingat, dan berbagi informasi lainnya. Berbeda dari aplikasi pengolah kata seperti Word, OneNote dioptimalkan khusus untuk pencatatan yang terstruktur dan fleksibel. Yang kedua yaitu fleksibilitas catatan. Pengguna dapat menulis dengan bebas, menambahkan gambar, file, audio, serta mengatur catatan dengan mudah. OneNote juga mendukung pengorganisasian ide dan kolaborasi dalam satu tempat, menjadikannya sangat ideal untuk keperluan pribadi maupun kerja tim. Next. Berikutnya yaitu berbagai fitur menarik yang mendukung produktivitas dalam pencatatan, yaitu yang pertama yaitu integrasi dengan Microsoft Office. Microsoft OneNote terintegrasi secara menyeluruh dengan aplikasi Office lainnya, seperti Word dan Excel, sehingga memungkinkan pengguna untuk menyisipkan dokumen dan tabel langsung ke dalam catatan dengan mudah. Yang kedua yaitu kemampuan menggambar dan menulis tangan. Pengguna dapat menggambar atau menulis tangan menggunakan stylus dan tablet, memberikan fleksibilitas dan mencatat informasi sesuai gaya dan kebutuhan masing-masing. Yang ketiga yaitu pengorganisasian catatan yang efisien. OneNote memungkinkan pengguna untuk membuat bagian dalam halaman yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, memudahkan proses pencairan, serta akses informasi secara cepat dan terstruktur. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dani. Baik, terima kasih Bang Nando. Saya akan melanjutkan materi yang berikutnya itu mengenai fitur utama OneNote. Yang pertama, buku catatan baru. Kita dapat membuat buku catatan baru dengan mengklik tombol buku catatan baru. Setelah itu, kita bisa mulai menambahkan bagian dan halaman ke dalamnya. Yang kedua, menambahkan bagian. Kita dapat menambahkan bagian tak terbatas ke dalam buku catatan, cukup dengan klik opsi tambahkan bagian di tab beranda. Yang ketiga yaitu menggambar di OneNote. OneNote memungkinkan kita untuk menggambar dengan berbagai pilihan alat. Navigasikan ke tab gambar untuk mengakses opsi menggambar. Yang keempat, menyisipkan file. Kita dapat menyisipkan berbagai jenis file seperti dokumen, gambar, dan rekaman audio. Ini sangat membantu kita mengorganisir semua informasi dalam satu tempat. Yang kelima yaitu fitur pencarian. OneNote memiliki fitur pencarian yang memudahkan Anda menemukan catatan. Anda dapat mencari berdasarkan kata kunci untuk mengakses informasi dengan cepat. Langkah-langkah membuat buku catatan di OneNote. Yang pertama, buat buku catatan. Cara membuat buku catatan yaitu klik tombol buku catatan baru setelah membuka OneNote. Buku catatan siap untuk digunakan. Yang kedua, buka buku catatan. Caranya, navigasi ke www.com/office.com launch OneNote untuk membuka buku catatan yang sudah ada, lalu gulir ke bawah untuk menemukan buku catatan yang telah dibuka sebelumnya. Yang ketiga, tambahkan bagian. Pastikan kita berada di tab beranda, lalu klik tambahkan bagian. Kita juga dapat menambahkan bagian sebanyak yang kita inginkan. Yang keempat, kode warna bagian. Klik pada kanan bagian yang ingin Anda ubah dan pilih section color. Pilih warna untuk mengategorikan bagian tersebut. Contoh penggunaan OneNote. Yang pertama, meningkatkan produktivitas harian.
OneNote dapat digunakan untuk membuat to-do list, mencatat ide, perencanaan proyek, menyusun catatan belanja, bahkan sebagai buku resep digital, sehingga aktivitas personal maupun profesional lebih terstruktur. Yang kedua, kompatibilitas dengan visual dan multimedia. Memungkinkan pengguna termasuk desainer menambahkan gambar, melakukan anotasi, serta menyimpan berbagai dokumen penting dalam satu wadah yang mudah diakses. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Kak Danis. Baiklah, terima kasih Dani. Berikut saya akan menjelaskan terkait manfaat Microsoft OneNote. Manfaat Microsoft OneNote terdiri dari yang pertama, organisasi informasi efektif. OneNote memudahkan pengguna mengatur berbagai file seperti Word, Excel, foto, video, dan lain-lain dalam satu tempat, lengkap dengan sistem kategori, subkategori, dan tag untuk pencarian cepat dan referensi mudah. Berikutnya ada kolaborasi dan produktivitas. Microsoft OneNote memungkinkan kerja bersama secara online, memberi akses edit dan berkomentar, serta mendukung integrasi dengan berbagai perangkat dan platform. Cocok untuk kerja tim, pendidikan, dan kolaborasi proyek. Berikutnya ada fleksibilitas multi perangkat. Microsoft OneNote dapat digunakan di PC, laptop, tablet, maupun smartphone, yaitu Android dan iOS, Windows, dengan fitur sinkronisasi berbasis cloud sehingga catatan selalu terupdate di semua perangkat. Berikutnya adalah kelebihan Microsoft OneNote. Ada beberapa kelebihan Microsoft OneNote, di antaranya yang pertama, kreativitas tanpa batas. OneNote memungkinkan penambahan teks, gambar, audio, dan video dalam catatan. Yang kedua, sinkronisasi cloud. Catatan selalu diperbarui secara otomatis di semua perangkat. Yang ketiga, ada kolaborasi real-time. Pengguna dapat bekerja sama dan mengedit catatan secara bersamaan. Yang keempat, fleksibilitas tinggi. Pengguna Microsoft OneNote dapat mengatur elemen catatan dengan bebas. Terakhir, ada integrasi Office. OneNote terintegrasi dengan aplikasi Microsoft seperti Word dan Excel. Sedangkan di dalam Microsoft OneNote ada memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yang pertama, biaya langganan. Pengguna Microsoft OneNote perlu berlangganan selama 365 hari untuk fitur premium. Biaya langganan ini bisa menjadi beban bagi sebagian pengguna. Yang kedua, yaitu keterbatasan versi gratis. Versi gratis memiliki akses terbatas ke fitur canggih. Pengguna tidak dapat menggunakan beberapa fitur unggulan. Yang ketiga, yaitu masalah performa. Kinerja aplikasi melambat saat menangani banyak catatan atau konten multimedia berat. Hal ini dapat mengganggu pengalaman pengguna. Baiklah, saya kembalikan kepada rekan saya, Nando. Kelas dan paparan kami dari kelompok 6 tentang Microsoft Office OneNote. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian, kami kelompok 6 meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih.